sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Bisa gemparkan dunia. Polisi beri pengamanan kelas dunia di Piala Dunia U17 2023. Media asing bisa auto kaget melihat ini. Yes, alhamdulillah, kabar gembira. Erick Thohir akan naturalisasi 2 pemain baru lagi untuk timnas Indonesia. Kayaknya betah banget di Indonesia, bintang Barcelona, calon penerus Lionel Messi sampai diajak begini ketika di Indonesia jelang Piala Dunia U17 2023. Mantap, legenda timnas Budi Sudarsono dukung penuh naturalisasi keturunan, tampar keras pemuja lokal Pret. Auto kaget melihat reaksi Bojan Hodak setelah 3 pemain Persib dipanggil timnas Indonesia jelang lawan Irak dan Filipina. Ngerinya pertahanan timnas Indonesia banyak diisi pemain abroad dan naturalisasi. Bisa gemparkan dunia. Polisi beri pengamanan kelas dunia di Piala Dunia U17 2023. Media asing bisa auto kaget melihat ini. Demi kesuksesan Piala Dunia U17 2023 telah memobilisasi 251 personil untuk memastikan keamanan dan kelancaran perhelatan Piala Dunia U17 Indonesia yang akan dimulai pada tanggal 10 November 2023. Keberhasilan penyelenggaraan turnamen ini menjadi prioritas Polri. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengonfirmasi bahwa mereka telah menyiapkan tim keamanan yang terdiri dari ribuan personil untuk memastikan keselamatan para pemain, ofisial, dan penonton. Jumlah personil keamanan yang dikerahkan mencapai 13.251, terdiri atas 415 personil dari markas besar Polri dan 12.836 personil dari 4 kepolisian daerah, kata Ramadan. 4 Polda yang terlibat dalam pengamanan Piala Dunia U-Strip 17 Indonesia adalah Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Timur, dan Polda Jawa Tengah. Sebagai upaya persiapan, Polri telah menggelar apel gelar pasukan secara serentak di 4 Polda pada tanggal 9 November. Apel gelar pasukan tersebut akan difokuskan di Surabaya, tambah Ramadan. Selain peningkatan keamanan, Kepolisian Daerah Jawa Timur juga telah melatih 350 personil sebagai petugas pelayan atau steward yang akan bertugas di luar Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, selama berlangsungnya Piala Dunia U17 yang akan digelar mulai 10 November hingga 2 Desember 2023. Yes, alhamdulillah, kabar gembira. Erick Thohir akan naturalisasi 2 pemain baru lagi untuk timnas Indonesia. Erick Thohir menyebut akan ada 1 striker dan 1 gelandang keturunan yang sedang dalam proses pendekatan untuk dinaturalisasi. Ada 2 nama lagi yang kita bicarakan, 1 penyerang dan 1 pemain tengah. Tunggu dulu, tapi saya tidak bisa bocorin sebelum kesepakatan, tandasnya. Lebih lanjut, Erick Thohir berharap proses naturalisasi pemain-pemain keturunan itu berjalan lancar, sehingga mereka bisa dimainkan saat timnas Indonesia berlaga di Piala Asia 2023 Januari mendatang. Kita usahakan bisa main di Piala Asia semua, tandas Erick. Try to kick you while you're down.
Kayaknya betah banget di Indonesia, bintang Barcelona, calon penerus Lionel Messi sampai diajak begini ketika di Indonesia jelang Piala Dunia U17 2023. Tim nasional Spanyol U17 menyoroti momen wonderkid Barcelona, Marc Guiu, yang sedang meladeni seorang pendukungnya di Bali. Skuad muda tim berjuluk La Roja itu terlihat takjub dengan fanatisme supporter yang ada di Indonesia. Timnas Spanyol U17 sendiri sudah tiba di Indonesia. Tim yang dinakodai Hernan Perez itu sedang memulai persiapannya di Bali sebelum nantinya berpindah ke Solo. Selama berlatih di Bali, terdapat momen di mana Guiu dihampiri oleh seorang fans yang meminta menandatangani jersey timnas Spanyol bertuliskan namanya. Selain itu, fans tersebut juga mengajak wonderkid Barcelona itu bersuah foto. Terlihat Guiu meladeni fans tersebut dengan antusias. Pemain 17 tahun itu langsung menandatangani jersey dan bersuah foto dengan penggemarnya tersebut. Momen tersebut dapat dilihat dalam video yang diunggah akun Twitter Timnas Spanyol. Mereka cukup takjub dengan fanatisme pendukung di Indonesia. Pasalnya Piala Dunia U17 2023 belum dimulai, tapi para fans sudah sangat antusias. Penggemar @Marc Guiu 9 menjangkau Indonesia dan Piala Dunia belum dimulai, cuit akun Twitter Timnas Spanyol dikutip Sabtu dalam kurung 4 November 2023. Tak ayal jika Guiu menjadi sorotan bagi para penggemar Timnas Spanyol di Indonesia. Pasalnya dia memang sedang naik namanya karena berhasil membawa Barcelona menang 1-0 atas Athletic Bilbao pada 22 Oktober lalu. Mantap, legenda Timnas Budi Sudarsono dukung penuh naturalisasi keturunan. Tampar keras pemuja lokal Pret. Towel Akmal Yuka Auto menangis kejang kah melihatnya. Guys, makin banyak legenda yang dukung naturalisasi setelah Bambang Pamungkas, kini Budi Sudarsono. Menurutmu seberapa pentingkah menaturalisasi keturunan? Tulis di kolom komentar ya. Di sisi lain, FIFA Goal secara eksklusif mengundang Budi di acara podcastnya di channel YouTube FIFA Goal. Dalam wawancaranya ketika dimintai pendapat soal naturalisasi, Budi menjawab dengan tegas. Saya tidak ada masalah soal naturalisasi keturunan, tapi kualitasnya ya harus di atas pemain lokal kita dengan harapan prestasinya melebihi apa yang sudah dicapai pendahulunya, kata Budi Sudarsono. Auto kaget melihat reaksi Bojan Hodak setelah 3 pemain Persib dipanggil Timnas Indonesia jelang lawan Irak dan Filipina. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyambut positif pemanggilan 3 pemainnya ke Timnas Indonesia untuk babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Irak 16 November 2023 dan Filipina 21 November 2023. Ketiga pemain tersebut adalah Edo Febriansah, Rachmat Irianto, dan Mark Klok. Bojan Hodak menilai pemanggilan ini berdampak positif bagi Persib Bandung. Menurutnya, pengalaman bermain di level internasional membuat ketiga pemainnya semakin berkembang. Bojan Hodak yakin ketika ketiga pemainnya kembali ke Persib Bandung, mereka akan membawa pengalaman dan keterampilan baru yang dapat meningkatkan performa tim. Pemain akan berada dalam level yang lebih tinggi, jadi ketika kembali, mereka berkembang dan jadi lebih baik terutama dari pengalaman. Jadi bagi klub ini bagus, tegas pelatih asal Kroasia ini. Ngerinya pertahanan timnas Indonesia banyak diisi pemain abroad dan naturalisasi.
Tercatat terakhir kali timnas Indonesia senior mengalami kebobolan adalah di laga FIFA Matchday Juni 2023 kala melawan Argentina. Di laga itu, gawang yang dijaga Hernando Ari dibobol 2 kali oleh Leandro Paredes dan Christian Romero. Selebihnya itu tanpa kebobolan saat bertemu Turkmenistan dan Brunei, bahkan 2 kali pertandingan clean sheet. Hal ini tak lepas dari suksesnya program naturalisasi pemain keturunan yang dilakukan oleh Shin Tae-yong dan PSSI. Sebelum adanya program ini, sejatinya lini pertahanan Indonesia cukup kuat. Talenta-talenta lokal seperti Rizky Ridho, Alfa Andra Dewangga, hingga Fahrudin Arianto menjadi jantung dari solidnya pertahanan Indonesia. Akan tetapi pada masa itu Indonesia masih rentan dengan skema bola mati dan duel-duel udara. Minimnya pengalaman pemain lokal untuk menghadapi laga bertaraf internasional juga membuat ketenangan para pemain di lapangan kerap kali goyah. Untuk itu di era kepelatihan Shin Tae-yong, PSSI melakukan serangkaian naturalisasi pada para pemain bertahan keturunan yang mentas di panggung Eropa. Targetnya adalah pemain bertubuh tinggi kekar dengan pengalaman bermain yang mumpuni.